Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuji Rosalina Sapudin. NIM saya 17210139. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang skripsi saya yang berjudul Pembelajaran Daring Menulis Teks Puisi pada siswa kelas 8 MTS Darul Ma'arif dengan menggunakan metode mind mapping. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rektor IKIP Siliwangi, Profesor Dr. Ibu Hajah Eis Rohaiti, dan kepada dosen pembimbing saya Bapak Indra Permana SSMPD selaku pembimbing satu saya, dan Ibu Diana Sanfauzia MPD sebagai dosen pembimbing kedua saya sekaligus Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia IKIP Siliwangi. Sini saya akan menjelaskan sedikit tentang skripsi saya. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Latar belakang masalah yang saya ambil yaitu kendala apa yang dihadapi guru dan siswa saat melaksanakan pembelajaran daring, terutama pada materi ajar menulis teks puisi. Yang kedua yaitu metode yang digunakan oleh guru kurang menarik dan efektif bagi peserta didik. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya ambil dalam skripsi ini yaitu 1. Skenario implementasi pembelajaran daring dengan menulis teks puisi pada siswa kelas 8 MTS Darul Ma'arif dengan menggunakan metode mind mapping. Yang kedua yaitu respon guru kepada siswa kelas 8 MTS Darul Ma'arif dengan pembelajaran daring menulis teks puisi dengan menggunakan metode mind mapping. Selanjutnya yang ketiga yaitu kesulitan apa yang dialami oleh siswa MTS Darul Ma'arif kelas 8 dalam menyelesaikan tugas-tugas dan materi menulis teks puisi tersebut. Yang terakhir yaitu kendala-kendala apa yang dihadapi oleh guru pada saat media mengimplementasikan pembelajaran dari teks puisi dengan menggunakan metode mind mapping. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang saya ambil yaitu skenario implementasi pembelajaran daring dengan daring menulis teks puisi pada siswa kelas 8 MTS Darul Ma'arif dengan menggunakan metode mind mapping. Yang kedua yaitu respon guru dan siswa kelas 8 MTS Darul Ma'arif dengan pembelajaran daring menulis teks puisi menggunakan metode mind mapping. Selanjutnya yaitu kesulitan apa yang dialami oleh siswa MTS Darul Ma'arif kelas 8 dalam menyelesaikan tugas-tugas pada materi menulis teks puisi. Yang terakhir yaitu kendala-kendala yang dihadapi oleh guru pada saat media mengimplementasikan pembelajaran dari menulis teks puisi dengan menggunakan metode mind mapping. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu proses penelitian dengan alami kepada objek di mana hasil lebih menganalisis agar memahami segala makna serta memenuhi asumsi. Menurut Sugiono 2017 halaman 9 mengemukakan bahwa kualitatif merupakan metode yang berlandaskan pada filsafat interpretatif untuk meneliti objek sebagai objek secara alami. Kuncinya adalah peneliti sebagai instrumen, triangulasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data, hasil data lebih mengkerucut pada penganalisasian agar memahami makna serta menemukan hipotesis. Selanjutnya yaitu ada instrumen penelitian. Instrumen yang saya ambil yaitu pertama skenario pembelajaran, yang kedua ada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, yang ketiga ada lembar tes evaluasi atau soal pilihan ganda dan uraian, yang keempat ada bahan ajar, yang kelima lembar observasi guru dan siswa, dan yang keenam yaitu lembar angket respon siswa. Selanjutnya subjek dan lokasi penelitian. Penelitian ini saya lakukan di MTS Darul Ma'arif Rahayu yang beralamat di Jalan Mahmud nomor 30 Kampung Sendang Palai, Desa Rahayu,
Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung 40218. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Dalam prosedur penelitian, dalamnya terdapat tiga tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Tahap persiapan diantaranya membuat proposal penelitian, melaksanakan seminar proposal dan mengajukan proposal. Yang ketiga, merevisi proposal, mengurus perizinan penelitian, dan menyusun instrumen penelitian. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Memiliki satu kelas untuk dijadikan kelas uji coba pada instrumen, pemberian stimulus pada sampel, memberikan pembelajaran dengan menggunakan metode main mapping, dan yang terakhir memberikan teks akhir untuk mengukur peringkat kemampuan menulis teks puisi. Selanjutnya yaitu tahap evaluasi. Terdapat mengolah data hasil latihan awal dan latihan berikutnya, serta menganalisis instrumen yang lain seperti angket dan lembar observasi. Selanjutnya menganalisis data hasil penelitian dan membahas temuan penelitian. Yang ketiga, memberikan kesimpulan berdasarkan hasil pengolah data, dan yang terakhir memberikan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian. Selanjutnya ada hasil penelitian. Pada skenario pembelajaran awal disesuaikan dengan skenario pada rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah peneliti buat dan disetujui oleh kepala sekolah, lalu diberikan kepada guru pengajar. Lalu pembahasan implementasi pembelajaran daring, menulis teks puisi menggunakan metode mind mapping. Hampir semua skenario pembelajaran awal dipakai dan diterapkan. Hanya penyesuaian penyampaian yang sudah disesuaikan peneliti dan disampaikan oleh guru mengajar. Lalu pada hasil observasi guru pada pertemuan pertama dan kedua sebelumnya, pengamatan observer terhadap peneliti saat melakukan pembelajaran di kelas yang dikatakan telah sesuai antara implementasi dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang dibuat oleh peneliti. Hal tersebut dapat dilihat dari pemerolehan hasil observer pada setiap pertemuan, dan hasil pada pertemuan pertama guru memperoleh 93,75%, sedangkan pada pertemuan kedua guru memperoleh hasil 88,9%, termasuk kategori presentasi sangat tinggi. Data tersebut cukup untuk membuktikan kesesuaian antara implementasi RPP pada setiap pertemuan yang meningkat. Selanjutnya ada simpulan dan saran. Hasil skenario implementasi pada pembelajaran daring puisi dengan menggunakan metode mind mapping berjalan dengan sangat baik. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan hasil observasi terhadap aktivitas guru dan siswa pada setiap pertemuannya. Hasil pengamatan observer terhadap aktivasi guru pada pertemuan pertama guru yaitu memperoleh 93,75% pada pertemuan pertama, dan pada pertemuan kedua memperoleh hasil 89,9%, termasuk dalam kategori presentasi sangat tinggi. Sementara hasil pengamatan observer terhadap aktivitas kegiatan pertemuan pertama sebesar 75%, termasuk kategori tinggi, dan pertemuan kedua memperoleh 91,6%, termasuk dalam kategori sangat tinggi juga. Berdasarkan hal ini tersebut dapat disampaikan bahwa kegiatan pembelajaran berjalan dengan sangat baik. Hasil respon peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan mendapatkan respon yang sangat baik. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan hasil pengisian angket oleh peserta didik. Angket siswa menunjukkan rata-rata persentase yaitu 62,7%. Angka tersebut menunjukkan kategori sangat tinggi. Selanjutnya, kesulitan yang dialami peserta didik dalam penguasaan materi teks puisi pada aspek pengetahuannya yaitu menentukan tema dan perasaan penyair, serta dalam perhitungan akhir teks siswa, total rata-rata nilai keseluruhan siswa yakni 89,26 yang termasuk dalam kategori tersebut bisa membuktikan keberhasilan penelitian dalam menerapkan metode tersebut. Cukup sekian presentasi saya.
Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.